Hello, nice to meet you. For today, we are going to learn together about simple past tense. Simple past tense is a verb tense that is used to show the action or situation that happened in the past. Jadi simple past tense itu adalah rumus tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menerangkan kegiatan atau peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Usually, biasanya, when we learn about simple past tense, we also learn about the adverb of time to indicate that the sentence is past tense. Jadi, kalau kita belajar simple past tense, kita pasti mempelajari kata keterangan waktu untuk simple past tense. Di antaranya, yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, once upon a time, suatu ketika, pada suatu masa, long time ago, dahulu kala, in 2015, pada tahun 2015. Biasanya itu adalah adverb of time yang digunakan untuk menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi di masa lampau. Well, in every sentence of tenses in English, di setiap tenses dalam bahasa Inggris itu ada 2 jenis kalimat, nominal sentence dan verbal sentence. For nominal sentence, you should use this form. Kalau yang membuat kalimat nominal, kalian harus mengikuti form ini, yaitu kalau positif tulis subject diikuti to be, was atau were. Karena past tense masa lampau maka to be-nya was atau were. Lalu diikuti complement. Complement itu pelengkap, bisa diisi adjektif, kata sifat, noun, kata benda, atau adverb, kata keterangan. Untuk membuat kalimat negatif, maka tuliskan dulu subjeknya, lalu diikuti oleh to be, lalu diikuti oleh not, lalu diikuti oleh complement. Kalau membuat kalimat tanya, maka to be ditaruh di awal, diikuti subjek, lalu complement. Berikut ini adalah examples-nya. I, she, he, it was happy yesterday. Maksudnya ada tanda garis miring itu bisa dipilih salah satu ya, bukan harus ditulis semuanya dalam satu kalimat. Bisa jadinya seperti ini. I was happy yesterday. She was happy yesterday. Seperti itu, dipilih salah satu karena itu subjeknya. Maksudnya untuk subjek I, she, he, it itu maka to be-nya di kalimat nominal yang tidak ada kata kerjanya itu pakai was ya. Jadinya she was happy yesterday, dia bahagia kemarin. Bahagianya kemarin, hari ini nggak bahagia mungkin ya. Jadi seperti itu. I was not happy yesterday, aku tidak bahagia kemarin. Was I happy yesterday, apakah aku bahagia kemarin? Nah, seperti itu kalau ingin membuat kalimatnya. Sedangkan kalau subjeknya you, they, we atau 2 orang lebih, maka to be-nya pakai were, kayak you were very tired, they were very tired. Kalau negatif, you were not very tired. Kalau interrogatif, were you very tired on Monday? Nah, seperti itu. Jadi were-nya ditaruh di depan. Apakah kamu capek pada hari Senin? Seperti itu. Bisa dipahami ya? Now we are going to learn about the verbal sentence of past tense. Kita belajar tentang kalimat verbal di simple past tense. Untuk membuat kalimat positif, maka kalian harus menuliskan pertama subject followed by verb to and then followed by complement. Jadi pertama tuliskan subjeknya, lalu diikuti verb kedua. Nah, ini yang penting. Kalau nominal tadi menggunakan to be, was dan were. Kalau kalimat verbal maka pakainya kata kerja. Kata kerjanya yang seperti apa? Maka kata kerjanya memakai yang bentuk kedua atau verb kedua, baik yang regular verb ataupun yang irregular verb. Regular verb itu yang kata kerja beraturan yang berakhiran huruf ed. Kalau yang irregular verb itu kata kerja yang tidak beraturan. Pokoknya harus pakai yang verb kedua. Kalau negatif maka subject plus did not plus verb 1 plus complement. Nah, di situ verbnya sudah nggak verb kedua tapi verb ke-1 karena sudah ada kata did not. Kalau yang interrogatif maka did-nya ditaruh di depan, diikuti subjek, lalu verb 1, lalu complement. Kita lihat contohnya. This is the example of the positive form. I spoke English yesterday.
I-nya subjek, spoke itu verb kedua ya. English itu sebagai komplement, kata keterangan. You studied math. We ate noodles 2 days ago. They couch butterfly. She read novel yesterday. He listens to the radio last week. She danced beautifully yesterday. It bit my leg last month. Nah, kalau kalian perhatikan itu subjeknya ada I, you, we, they, she, he, it ya. Nah, itu diikuti oleh kata kerja bentuk kedua. Ada yang regular dan irregular. Spoke, ate, couch, read, dan juga beat itu adalah bentuk yang irregular, yang tidak beraturan. Kalau yang beraturan, maka yang berakhiran ed itu studied, listened, dan juga dance. Itu beraturan, itu verb kedua semuanya. Harus pakai verb kedua, tidak boleh pakai verb pertama. Contoh, kalau nggak boleh itu seperti ini. I speak English yesterday, karena bicaranya kemarin nggak boleh I speak, jadinya I spoke seperti di contoh tersebut. These are the example of negative form. Nah, tadi semuanya pakai verb kedua ya. Kalau yang ini kembali ke verb pertama, lihat. I did not speak. You did not study. We didn't eat. They didn't catch. She didn't read. He didn't listen. She did not dance. It did not bite. Nah, di situ setelah subjek ada kata did not atau didn't. Did not itu disingkatnya jadinya didn't. Setelah did not atau didn't diikuti oleh verb pertama, yaitu ada speak, study, eat, catch, read, listen, dance, dan juga bite. Setelah itu baru ada complement. Intinya, kalau kalian membuat kalimat dalam bahasa Inggris, maka perhatikan subjek dan juga predikatnya. Itu kuncinya. I didn't speak English. Aku tidak bicara bahasa Inggris kemarin. You did not study math last week. Kamu tidak belajar matematika minggu lalu. Dan seterusnya. Okay, and then we are going to learn about the interrogative form. Interrogative berarti pertanyaannya. Kalau kalimat tanya berarti did-nya taruh di depan, kata bantu did itu. Maknanya apakah? Diikuti subjek lalu verb pertama. Did I speak English yesterday? Did you study math last week? Did we eat noodles 2 days ago? Did they catch butterfly on Monday? Did she read novel yesterday? Did she listen to the radio last week? Did she dance beautifully yesterday? Did it bite my leg last month? Dan lain sebagainya.